Selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Nah, kita sore ini di sela-sela waktu saya menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan atau men-sharingkan atas pertanyaan teman-teman YouTube. Kita sambung tadi setelah saya break tadi. Nah, kita ngopi dulu sebentar, kita sambung lagi. Selanjutnya ini Mas Sugiono Giono. Selamat sore Mas Sugiono Giono. Jadi menanyakan pasang ring panen 7 hari, bagaimana, kapan waktu yang tepat, terus pasang ring kalau muda kandang itu di usia berapa pasangnya. Jadi mungkin ini Pak Giono ini belum lihat YouTube saya yang awal. Saya pernah bikin tutorialnya pas masang juga, tapi sedikit saya akan ulas aja, nggak apa-apa. Jadi kalau saya masang ring di panen 7 hari itu, kalau kita setelah nangring 2 hari. Jadi setelah nanti telur-telurnya nangring 2 hari baru kita pasang ring. Kenapa seperti itu? Kalau menurut pengamalan saya itu paling aman. Paling amannya, jadi kalau pertama kali nangring burung akan belajar terbang, itu terbangnya ngawur gitu. Jadi kadang ada yang kecantol kakinya, ringnya kecantol di ruji atau kecantol di pintu gitu. Itu bisa mengakibatkan patah atau kematian bahkan. Tapi kalau dia sudah 2 hari, biasanya sudah tenang, nggak ada masalah. Nah, tapi ada juga teman-teman yang masang di usia pas panen 7 hari ada. Cuman saya tidak melakukan itu karena saya punya pengalaman pribadi yang kurang baik. Jadi saya kalau panen 7 hari ya saya ideal saya tadi setelah nangring 2 hari tenang baru kita pasang. Terus kalau muda kandang di usia berapa masang ring? Ya tadi kita panen rata-rata di usia 21 hari plus minus. Kalau saya lihat memang trotolannya belum kelihatan makan jangkriknya lahap, saya munduri 1-2 hari. Jadi antara 21 sampai 23, 25 hari maksimal tak panen. Nah setelah itu ya kita pasang ring. Nah cuman agak mendapat perhatian khusus, bisa diperhatikan itu biasanya umur segini kalau jantan kakinya sudah gede tulangnya. Jadi agak susah. Nah kalau agak susah, saya menyarankan ya dikikir atau dibesarkan ringnya. Bisa di ring yang ring peternak dan ring APBN-nya bisa, nggak ada masalah. Jadi dibesarin terus kita pakai minyak tawon kalau saya. Supaya apa? Kalau ada gesek-gesek, luka-luka sedikit bisa untuk ngobatin juga, selain untuk pelicin fungsinya. Jadi kalau ngering kita, kalau kaki kanan kita putarnya ke kanan pelan-pelan, jari 3-nya depan dulu, yang jari belakang di belakang, putar ke kanan pelan-pelan. Nanti kalau sudah biasa itu enak, bisa. Kalau kaki kiri kita ke kiri mutarnya. Jadi itu yang bisa tak sampaikan ke Pak Giono mengenai masalah waktu pemasangan ring. Saya lanjut ya Pak Giono, terima kasih Pak Giono. Terus ke Ruhiana Garut 2018. Selamat sore. Nah ini pola makan, dibantu sharing dong pola makan atau pakan dari netas sampai panen 7 hari di kandang. Pas dipanen 7 hari atau dipanen muda kandang 21 hari, itu pola makannya gimana, dikasih makan apa aja. Nah kalau saya dari netas itu tetap kroto ya, kita induknya saya kasih kroto karena biasanya tuh ngololnya kroto, tapi sambil dilihat Pak di kandang dia ngololnya pakai jangkrik, dikasih jangkrik. Dan nanti di hari ketiga, keempat biasanya itu makannya sudah banyak. Jadi pagi dikasih, siang dikasih, sore dikasih kalau saya. Jadi tak penuhin. Jadi teknisnya pagi kita kasih, siang jam 12, jam 1 kita lihat. Kalau dicium baunya kroto masih bagus, ditambah. Tapi kalau kurang bagus dibuang, ganti baru. Sore juga sama, jam 5-an gitu kita lihat. Kalau memang masih bagus kita tambah, kalau kurang bagus ganti baru. Pagi jam 6, setengah 7 harus kita kasih. Soalnya apa? Supaya kalau induknya pas turun itu ada makanan untuk yang dilolokan anaknya. Kadang-kadang kalau nggak ada makanan, nanti anaknya yang dibuang sama induknya. Itu ada beberapa kasus seperti itu.
Nah, terus kalau sudah dipanen 7 hari, pola makannya seperti apa? Nah, itu kalau pola makannya seperti apa, kita kasih makan tiap 2 jam sekali. Kalau saya start antara jam 6, jam 6 lebih sedikit. 2 jam sampai 2 jam setengah sekali, sampai nanti jam 6 atau setengah 7 sore. Dilolanya pakai apa? Bisa pakai macam-macam, mau kroto bisa, jangkrik bisa, atau pakanan loloan bisa, bebas. Jadi yang penting mau kasih vitaminnya, buat duit juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau saya lebih menekankan ke ritmenya, jadi jeda waktunya itu antara 2 sampai 2,5 jam kurang lebih, yang stabil. Kalau stabil itu nanti di ususnya juga nggak banyak ngembang terus nanti habis sama sekali, enggak. Jadi stabil, kalau kita stabilkan biasanya lebih sehat-sehat anakannya. Terus kalau di kandang sampai 21 hari bagaimana? Ya kalau sampai 21 hari ya proto jangkrik kita kasih. Sampai dia makan proto jangkrik sendiri. Nah setelah kita panen ya kita kasih proto sama jangkrik. Biar dia makan juga. Biasanya kalau kita angkut gitu, kalau saya pagi kalau panen kandang. Kalau panen udah kandang, saya manennya pagi. Pas panas cuaca, karena apa? Supaya tak semprot, kita tinggal dipanasin. Kasih cepuk, dia kalau mau mandi silakan mandi. Terus kita kasih koto, kita kasih jangkrik. Nah nanti dia biasa stres itu setengah hari lah. Nanti sore sudah mulai makan lagi. Nah 1-2 hari supaya pemulihan. Nanti di hari keempat kalau mau dicoba diajarin makan fur bisa. Furnya dihalusin dulu, ditaburin atau diuletkan di krotonya. Nanti 3-4 hari kita asal sudah krotonya ada di bawahnya, kotorannya ada kotoran fur, kita kasih fur yang keras bisa. Jadi itu pola makan saya seperti itu. Jadi bisa menjawab pertanyaannya Ibu atau Bapak ini, Ruhiana Garut 2018. Terus next ke Ahli Surga, ini namanya bagus ini. Selamat sore juga. Jadi menanyakan betina bulu hitam apa betul susah dijodohkan? Nah kalau saya jawabnya tidak. Jadi saya tidak, karena saya bermain di prestasi, saya tidak fanatik dengan bulu abu-abu atau bulu hitam, tidak. Yang penting terahnya bagus, terah tempat kita bagus ya. Sampai saat ini di tempat kita nggak ada trouble, jadi nggak ada masalah, sampai ke sana. Bulu antara bulu hitam dan abu-abu nggak ada, jadi itu mungkin bisa membantu ke ahli surga. Jadi terus next saya ke Ari Sutrisno. Jadi Pak dibagi info dong cara cara menyembuhkan murai batu atau trotol yang kena katarak. Nah ini yang agak susah nih saya. Karena saya mencoba beberapa kali juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi kalau saya pakai bunga kitolot. Bunga kitolot itu biasanya tumbuh di parit-parit saluran irigasi, itu di celah-celah batu itu biasanya. Memang liar, nanti bunganya putih itu. Nah, bunganya putih itu teknisnya dikasih air sedikit, dicelupin aja. Itu pertama saya juga nggak percaya, tapi tetesan di mata saya perihnya setengah mati itu. Tapi habis itu bersih matanya. Nah, saya ada pengalaman Mongolian Lak 1, terus Sonca 1. Nah, yang Soncanya ini belum sembuh, tapi yang Mongolianya ini sembuh. Jadi rutin pagi sore kita tetesin air putih yang dicelup bunga kitolot. Seperti itu. Itu sharingan saya mungkin bisa membantu, Pak. Terus kalau untuk menghindari atau supaya nggak katarak, kalau saya sarankan ya lampunya jangan terlalu terang. Kalau trotol mungkin bisa dibantu dimasukin besek kalau panen 7 hari. Jadi agak lampunya jauh bisa, dimasukin besek bisa, itu lebih aman. Jadi itu yang bisa tak sarankan ke Pak Ari Sutrisno. Oke Pak Ari, terima kasih juga sudah setia di channel YouTube saya. Kalau ada apa-apa bisa ke WA atau inbox saya untuk menanyakan kalau ada yang ditanyakan. Saya next ke ibu ini ya, mungkin Uma Latifa. Nah ini pertanyaannya saya juga tersenyum gini. Kalau di tempat Bapak malam anjingnya menggonggong, apa murainya biasa saja? Nah, Bapak, ini ya
Ini Bu Uma, karena kebiasaan sih. Memang saya di tempat saya kita pakai anjing 2. Kalau malam kita lepas. Jadi sudah terbiasa anjing gonggong itu di tempat saya nggak ada masalah. Justru kalau ada masalah itu kalau kucing malah. Nah, kucing meong-meong ini bisa repot ini. Kalau anjing kayaknya nggak ada masalah. Malah lebih baik saya pakai anjing penjaga, jaga itu anjing. Kalau anjing biasanya lebih baik. Lebih baik itu apa, kalau ada orang yang nggak kenal pasti dia akan menyala-nyala itu dan mau gigit yang pasti. Jadi orang juga mesti mikir kalau mau menjahili tempat breeding yang ada anjingnya pasti akan mikir gitu. Itu yang bisa tak jawab ya Bu. Jadi tidak ada masalah kalau di tempat saya, cuman karena kebiasaan aja. Terus next Bu Uma Latifah, saya lanjut ya ke Pak Rahmat DJ. Nah ini murai saya rontok pertama, waktu pastol kena mentalnya. Jadi kondisi sekarang ini kalau dengar atau kelihatan murai diem, mematung, nggak bunyi, apa bisa pulih? Penanganannya seperti apa? Nah jadi Pak Rahmat ini mungkin saya akan tarik sedikit. Saya perumpamaannya seperti ini Pak Rahmat. Jadi kalau kita ngomong penanggulangan, ya saya memberikan perumpamaannya kalau burung trotol itu ibaratnya orang bayi. Terus lepas tol itu SD. Mabung ke 3 ini SMP. Mabung ke 4 ini SMA. Nah ini mabung ke 4 ini kurang lebih umur 3 tahun, 4 tahun plus minus. Jadi rata-rata kalau orang itu kerja secara fisik dan mental bisa, itu kan paling nggak lulusan SMA. Jadi paling nggak burung di top forum itu mulai 4 kali mabung dari pastol, dari trotol. Nah kalau mau bagus lagi ya kelima. Jadi kalau orang bilang ya lulus kuliah, secara ilmu pengetahuan juga masterannya sudah diberikan bagus, tiap kali mabung dikasih masteran, pola makannya bagus, secara mentalnya juga bagus, secara pengetahuan atau isiannya juga bagus. Jadi itu saya ngomong penanggulangannya dulu. Tapi kalau dengan case-nya Pak Rahmat ini bisa boleh apa enggak ya tergantung mentalnya kenanya sejauh mana gitu. Sejauh mana itu seperti ini. Kalau mentalnya kurang bagus kena, ya biasanya nggak sembuh Pak. Biasanya nggak sembuh. Tapi salah satu untuk mengantisipasi atau menyembuhkan yang bisa ditempuh atau biasa teman-teman lakuin itu satu, disendirikan. Disendirikan, pola makannya bagus. Ya toh, pola makannya bagus, kalau bisa diumbar dilepas di umbaran aja. Ada yang dikasih bak isinya pasir supaya kipu-kipu di pasir. Ya toh, terus ada yang diunduli. Diunduli itu dikasih burung kecil-kecil dimasukin kandang. Dia berani nggak ngajar, dibalikin mentalnya. Itu loh. Terus ada lagi yang dikawinkan besoknya. Nah, banyak hal yang bisa ditempuh. Terus malam juga ada yang mandiin malam, terapi mandi malam. Ya jam-jam 9 gitu. Ada yang ekstrim mandiinnya pakai air dingin, air es, ada. Terus ada yang dikasih cewekan, ada yang dikasih trotol, ada. Jadi banyak hal untuk bisa menyembuhkan. Tapi pengalaman saya mengatakan agak susah. Agak susah. Tapi nggak ada salahnya dicoba Pak Rahmat. Tapi kalau saya lebih senang menanggulangi. Nah, menanggulangi dulu. Jadi kalau kita menanggulangi lebih apa ya? Lebih baik daripada mengobati ya, seperti itu. Nah, terus next ya Pak Rahmat DJ, itu saya yang bisa tak sharingkan. Terus AI Nirwa, dia tanya, Om mau tanya bagaimana cara menjual trotol supaya mahal. Lah lo, ini repot nih jawabnya ini. Jadi gini, ibu atau bapak ini AI Nirwa, orang menjual trotol dengan harga tertentu itu kan ada sebabnya. Kecuali jualnya rucah 1/1/4 yaitu umum. Tapi kalau mau jual mahal, pembeli akan tanya, yang menjadi mahal itu apanya? Apakah terah prestasinya, apakah karena katurangannya, apakah karena warnanya? Nah, apa dulu, kenapa jadi mahal? Nah, itu harus bisa menjelaskan penjualnya. Kayak saya, kenapa saya bisa jual mahal yang ini? Tak jelasin, ini induannya A.
pernah juara di sini, sini, betinanya B, anaknya ini lah. Kita jelaskan. Jadi jual mahal atau murah itu relatif. Saya bilang gitu. Relatifnya apa? Ya tergantung siapa yang jual dan siapa yang beli juga. Tapi tergantung siapa yang jual dulu. Apa yang membuat mahal? Apakah prestasinya kah? Nah, kalau kita main prestasi, apakah warnanya kah? Ataukah mungkin karena blorok dan ataukah turangganya kah, ekor panjang kah? Nah, itu banyak hal. Jadi harus dilihat case by case. Karena mahal menurut saya juga belum tentu mahal menurut ibu. Atau mahal menurut ibu juga belum tentu mahal menurut saya. Tiap konsumen ada pasarnya. Jadi jangan takut kalau kita breeding itu pasti akan ada pasarnya. Tinggal ibu mau bermain di pasar mana. Itu penting. Nah, jadi mau bermain di kelas yang yang kita jual antara 1 juta sampai 1,4 juta, kelas umum, atau kita mau main warna, mau putih, atau mau yang sama, atau blorok, atau apapun itu, atau main katuranggan, ekor panjang, Singapura. Nah, mau main di mana? Atau main di prestasi. Nah, itu tetap ada kelasnya. Dan tiap kelas ada harganya. Ada itu pasti, tidak mungkin tidak. Dan kalau supaya mahal ya harus mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa ya tergantung ibu ternaknya seperti apa atau bapak ternaknya seperti apa. Jadi biasanya orang mahal itu, orang berani beli mahal itu pasti ada karena sebabnya. Apakah peternaknya ini terpercaya, terkenal, kan itu ada faktor itunya juga. Di samping memang anak-anakannya juga bagus atau kakak-kakaknya sudah prestasi atau memang dari bapaknya prestasi. Itu yang bisa saya sharingkan. Terus next ke Alam Kicau. Selamat sore Pak Alam Kicau, ini menanyakan gimana cara, tolong dibikinkan konten cara menghilangkan semut di kandang. Nah, kalau semut itu agak gampang-gampang susah Pak. Cuman saya sharingkan di tempat saya aja. Jadi di tempat saya jaga kebersihannya Pak. Saya jaga kebersihannya itu apa? Ya tempat koto, tempat jangkrik kita tiap hari periksa, kita bersihkan. Khusus tempat koto kita kadang-kadang kasih obat semut. Kita taruh di sekelilingnya supaya semut tidak masuk. Terus kalau di ember kita usahakan tiap hari tetap ganti makannya yang baru. Jadi kalau semua bersih semutnya biasanya tidak akan datang. Seperti itu. Jadi harus dibersihkan. Terus kalau bawah itu biasanya habis seminggu sekali tak sikat tuh kita kasih trisol boleh, ganti antisep boleh. Biasanya semut juga nggak berani, istilahnya malas untuk deket gitu. Nah itu yang bisa tak sampaikan ke Alam Kicau. Jadi tidak mengganggu di murainya juga. Terus terakhir, karena sudah sore juga nih. Jadi terakhir Pak Akun Ki. Nah, ini trotol murai saya usia 4 bulan. Sering matokin ring APBN. Nah, kenapa? Solusinya bagaimana? Nah, ini jadi saya sedikit ulas dulu gini. Matokin ring itu ada beberapa sebab. Satu yang pasti itu dia tidak nyaman. Nah, kenapa kita masang ring? Kalau kita usia ada yang 7 hari panen, ada yang pas nangkring, ada yang muda kandang. Nah, itu kalau biasanya kalau panen 7 hari persentase matokinya kecil. Jadi pas nangkring 2 hari itu kita pasang ring APBN itu persentase matokinya kecil. Tapi yang agak sedikit bermasalah itu kalau kita muda kandang, umur 21 hari atau 25 hari. Jadi dia agak tidak nyaman. Di tempat saya mungkin 10 sampai 15 trotol ada satu yang tidak mau. Sering dipatokin. Ya sudah, kalau memang sering dipatokin, kadang ada yang ya dicoba disemprotin kakinya, coba dikurangin foodingnya. Nah, cuman kalau saya kalau dipatokin daripada berdarah dan infeksi membusuk akhirnya meninggal, nah mendingan dilepas saja, nggak ada masalah. Toh case-nya nggak banyak gitu loh. Nah, ada satu lagi bermasalah kalau masang ring APBN-nya sudah burung tua atau pastol. Nah, karena warnanya juga ungu, jadi ada beberapa yang nggak mau memang. Jadi antisipasinya ya pasangnya kalau panen 7 hari ya di 7 hari. Kalau panen 21 hari dicoba di 21 hari. Biarpun ada kemungkinan nggak mau ya kita lepas gitu aja. Jadi kita ngikutin maunya burung, jangan ngikutin maunya kita. Jadi itu yang bisa tak bantu Pak Alam Ki. Dan teman-teman YouTube lainnya, semoga sharingan saya bisa membantu. Dan sharingan ini saya tidak ngomong saya pandai juga, tidak. Jadi saya lebih ke sharing itu tukar pendapat. Sampai dengan detik ini pun
saya juga banyak sharing dengan teman-teman peternak. Kenapa kita butuh sharing? Karena kita butuh berbagi pengalaman. Kalau kita berbagi pengalaman, diharapkan tingkat kegagalannya kecil persentasenya. Jadi memang banyak yang teman-teman sharing ke saya, ya saya cuma sampaikan kita sharing, Bapak pakai yang baiknya saja menurut Bapak, kalau nggak baik ya jangan dipakai. Kalau masalah pola makan dan lain-lain, kalau di tempat Bapak sudah ternak bertahun-tahun, Bapak nyaman atau memang ternakannya nggak ada masalah dengan pola makannya, nggak perlu diganti. Tapi kalau teman-teman yang mulai trouble, jadi mulai trouble itu ya boleh dicoba di tempat saya seperti apa. Oke teman-teman YouTube, itu dulu sharingan saya sore ini. Saya mohon pamit. Selamat sore, salam konservasi, berkah dalam.